Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, untuk minggu ini kita akan mempelajari materi tentang keseimbangan lingkungan. Bisa dilihat pada gambar ya. Suasana lingkungan yang seimbang, sejuk, tegar ya. Kalian pasti tahu dong apa itu lingkungan. Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Misalnya meja di sebelahmu itu adalah contoh lingkungan. Kemudian lingkungan itu juga dapat menciptakan keseimbangan dengan sendirinya. Lingkungan itu memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangannya apabila lingkungan mendapatkan gangguan. Nah, lingkungan sendiri memiliki daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Jadi, lingkungan sudah menyediakan segala kebutuhan bagi makhluk hidup. Contohnya air, udara, cahaya, itu merupakan daya dukung lingkungan. Kemudian apabila lingkungan mendapatkan gangguan, misalnya terjadi eksploitasi pada lingkungan seperti pembakaran hutan, kemudian penebangan hutan, itu juga dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Bencana alam juga bisa menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Nah, lingkungan nanti akan memiliki daya lenting lingkungan. Jadi, tanpa campur tangan manusia pun, lingkungan akan kembali ke keadaan semula sebelum terjadi gangguan. Itu yang disebut sebagai daya lenting lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang jika mengalami perubahan atau gangguan. Sekarang coba kita perhatikan gambar. Lihat di gambar bahwa lingkungan ekosistem laut itu sangat seimbang. Itu terjadi apabila ada interaksi antar komponen abiotik, interaksi antar komponen biotik, dan interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Contohnya, ikan itu berinteraksi dengan komponen abiotik karena ikan membutuhkan air, ikan membutuhkan cahaya. Itu. Lingkungan juga dapat mengalami gangguan tadi ya. Nah, gangguan tadi bisa akan kembali ke kondisi semula. Nah, proses itu dinamakan dengan suksesi. Suksesi adalah perubahan spesies dalam suatu komunitas biologi akibat adanya gangguan pada komunitas tersebut. Jadi, terjadi pada jumlah atau komposisi komponen biotik. Suksesi ada dua macam, yaitu ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Kemudian, suksesi primer itu terjadi pada wilayah yang dulunya tidak ada kehidupan. Contohnya apabila lapisan esnya mencair, kemudian lapisan es itu terbuka, lama-kelamaan akan menjadi hutan yang disebut sebagai komunitas klimaks. Kemudian yang kedua, ada suksesi sekunder, yaitu suksesi yang tadinya ada kehidupan, kemudian rusak, mengalami gangguan, dan kembali ke keadaan semula yang disebut sebagai komunitas klimaks. Nah, suksesi sekunder itu misalnya hutan, terjadi penebangan, ditinggalkan begitu saja, didiamkan dalam jangka waktu yang sangat lama, nanti lama-kelamaan akan menjadi hutan yang seimbang. Nah, akhir dari proses suksesi itu ketika sudah menjadi hutan yang seimbang disebut sebagai komunitas klimaks. Sekarang kita lihat untuk contoh suksesi primer. Di sini ada daerah yang tadinya tidak ada kehidupan, tinggal hanya ada batuan. Kemudian mulai tumbuh lumut, kemudian mulai tumbuh semak, kemudian mulai tumbuh tanaman herbal, kemudian tanaman yang pendek-pendek, kemudian mulai ada serangga dan lain-lain sampai dengan komunitas klimaks.
Nah, untuk suksesi sekunder itu kan tadi terjadi pada wilayah yang dulunya ada kehidupan. Sehingga ketika mengalami gangguan, tinggal tanaman-tanaman kecil, kemudian akan menjadi hutan kembali dalam waktu yang sangat lama, itu tanpa bantuan dari manusia. Ya, bisa dilihat di gambar ya. Ini adalah beberapa dampak dari aktivitas manusia, yaitu fragmentasi dan degradasi habitat. Hutannya menjadi rusak, terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, sehingga habitatnya rusak. Kemudian terganggunya aliran energi dalam ekosistem. Itu terjadi karena sudah tidak ada tanaman, maka energi yang dihasilkan juga sedikit, sehingga produksi pangannya juga menjadi sedikit. Ya, itu akan berdampak pada manusia juga. Nah, dampak dari eksploitasi berlebihan tadi bisa kita kurangi dengan kita ikut menjaga keseimbangan lingkungan. Bagaimana kita menjaga? Nah, keseimbangan lingkungan bisa kita jaga dari dua hal. Yang pertama dari sekitar rumah kita, yang kedua di lingkungan masyarakat. Dari rumah bisa kita lihat pada gambar, kita mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, kemudian menghemat air, menghemat kertas, gitu ya. Di lingkungan masyarakat bisa kita lakukan dengan melakukan reboisasi, kemudian menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan penebangan hutan secara sembarangan. Nah, upaya menjaga keseimbangan lingkungan itu tidak bisa kita lakukan sendiri, harus secara bersama-sama atau upaya secara kolektif. Contohnya, apabila membuang sampah, satu orang sadar tentang membuang sampah di tempat sampah, tapi ketika di lingkungan ada 10 orang, yang satu orang yang sadar, 9 orang sadar, ya sama saja. Sampahnya akan tetap berserakan di mana-mana. Contohnya lagi adalah dengan pemakaian kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor itu tidak dibobok knalpotnya. Kalau ada 10 orang menggunakan sepeda motor, satu orang knalpotnya dibobok, maka udara di sekitarnya akan tetap tercemar karena tadi ada pengeluaran karbon monoksida terlalu banyak pada kendaraan bermotor yang dibobok tadi. Maka kita harus menjaga lingkungan secara bersama-sama. Oke, demikian untuk materi minggu ini. Nanti silakan kalian lihat di Edmodo. Tugas minggu ini adalah menyebutkan beberapa kegiatan eksploitasi di lingkungan yang dapat menyebabkan dampak berlebihan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.